Pengamat intelijen belak-belakan yang bikin KKB Papua eksis, ada faktor suplai senjata dari melansir dari Populis Jakarta. Pengamat intelijen Stanislaus Trianta menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua masih eksis sampai hari ini. Bahkan ternyata mereka melakukan serangan terhadap beberapa warga sipil. Pertama, ia menerangkan yang bisa membuat mereka masih muncul karena adanya suplai senjata. Terlebih aparat baik dari Polri maupun TNI malah terlibat dalam kejahatan tersebut. Sudah beberapa kali terbukti dari mana pasokan senjata. Ada yang jual beli lewat asing termasuk dari Filipina dan negara tetangga lainnya. Ada juga oknum aparat yang menjual senjata, katanya saat dikonfirmasi Populis.id pada Kamis 15 Desember 2022. Kedua, Stanislaus menganggap banyak pihak mempunyai kepentingan terhadap Papua. Pasalnya, Papua merupakan pulau yang sangat kaya sumber daya alam dan strategis sehingga pihak ini termasuk pihak asing, sehingga salah satu upaya adalah melakukan provokasi kepada warga Papua untuk melawan pemerintah, tuturnya. Ketiga, yang membuat kelompok tersebut bisa melancarkan serangan karena mereka berlindung di medan yang mereka kuasai. Di sisi lain, mereka menggunakan propaganda internasional, misal dengan isu HAM, sehingga pihak internasional meminta pemerintah untuk persuasif. Tetapi ini juga strategi supaya kelompok UPM ini makin leluasa. Selain itu, mereka eksis karena ada dukungan dari asing, ucapnya. Sebelumnya, penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua menewaskan 3 orang tukang ojek. Peristiwa naas itu terjadi di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin 5 Desember sekitar pukul 14.30 WIT. Total keseluruhan tukang ojek saat kejadian berjumlah 6 orang. Saat kejadian diketahui 2 orang meninggal dunia di tempat, lalu seseorang lainnya baru diketahui keberadaannya hari ini dan ditemukan tak bernyawa, sedangkan 3 orang lainnya ditemukan selamat di rumah warga, kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito Selasa 6 Desember. KKB klaim tembak mati 3 intelijen. Brigjen TNI Sembiring membantah semua ini. Melansir dari jpnn.com, Jayapura, TNI memastikan 3 orang yang telah ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Nason Mirin di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, berprofesi tukang ojek. Komandan Komando Resort Militer 172-PWY Brigjen TNI Jo Sembiring menegaskan ketiga korban penembakan KKB saat sedang menunggu penumpang. Para korban bernama La Usu 23 tahun, La Ati 40 tahun, dan La Aman 39 tahun. Tidak benar apa yang diungkap KKB pimpinan Nasom Mirin, bila ketiga korban adalah aparat keamanan yang bertugas sebagai intelijen. KKB berupaya memutarbalikkan fakta dengan menyatakan mereka adalah aparat keamanan yang bertugas sebagai petugas intelijen, tegas Brigjen Sembiring di Jayapura, Senin. Dari laporan diterima saat insiden penembakan yang terjadi Senin 5 Desember 2022, korban bersama 6 orang rekan seprofesinya sedang menunggu penumpang di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang. Saat berada di pangkalan ojek,
Tiba-tiba KKB yang dipimpin Nason Mimin datang dan melakukan penyerangan dengan menembaki mereka sehingga 3 orang meninggal dan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan warga setelah melarikan diri, ujar Sembiring. Dengan adanya fakta tersebut, Lanjut dan Rem berarti mementahkan klaim yang dilakukan KSB karena keberadaan korban semata-mata untuk mencari nafkah buat keluarganya. Mengenai senjata pistol yang disebut di bak korban, dan Rem dengan tegas menyatakan informasi itu tidak benar karena hal itu hanya cara KSB memutarkan balik fakta sekaligus untuk menutupi kebiadaban dan pembenaran tindakan yang mereka lakukan. Senjata jenis pistol yang dilaporkan KSB merupakan salah satu senjata organik milik TNI AD yang hilang saat heli Mi-17 milik Puspenerbet jatuh pada tahun 2019 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Helmi 17 yang jatuh tahun 2019 lalu membawa 11 senjata organik milik kru dan penumpang hilang yang terdiri dari 7 senapan SS1, 3 pistol, dan 1 GLM, kata Brigjen Sembiring.